Halo guys, di sini saya mau masang kamera mundur untuk mobil Xenia, All New Xenia 2014 ya. Ini kebetulan saya beli yang merek Orca atau Orca nggak tahu. Kenapa saya pilih kamera Orca? Karena yang pertama kamera ini terkenal jelas banget, bening, resolusinya juga udah HD dan dia udah pakai chip CCD. Jadi untuk malam siang itu tetap terang banget lah pokoknya. Terus yang kedua, fitur yang paling saya cari itu adalah auto moving guide-nya. Nah, jadi dia garis kuning ini bisa ngikutin arah setir. Kalau kita belok, dia juga akan belok kalau mundur. Jadi kita tahu arah mobil kita kalau mundur mau kemana, jadi nggak akan salah. Terus untuk alat-alat yang kita butuhin di sini, yang pertama kita ada selotip untuk nyambung. Yang kedua tang potong, mungkin tang juga dibutuhin. Terus obeng plus atau minus nanti. Terus sama kabel tis dan kunci 10 untuk buka baut-baut yang kayak mungkin ini kita akan bongkar lampu nanti. Sama kawat ini, nanti kita akan menarik kabel yang susah dijangkau, mungkin dari sini. Nah itu kita akan butuh kawat untuk pemasangannya. Selain itu kita juga punya ini. Nah ini adalah orang biasanya manggilnya T-taps ya, T-taps. Nah itu untuk nyambungin kabel yang jadi nggak perlu pakai selotip hitam, jadi kita langsung tinggal jepret aja. Ini udah instan ya, jadi mungkin sekarang modelnya kayak gini. Terus selanjutnya kita langsung aja praktekan. Kita kasih tahu dulu untuk alur-alurnya. Nah di sini ada kameranya. Saya beli kamera yang udah ada rumahnya ya, jadi ini tinggal PNP. Ini adalah rumah untuk lampu plat nomor nanti, jadi tinggal pasang aja, nggak perlu ngebor atau bolongin si pintu mobil nanti. Nah alurnya seperti ini, kita akan pasang di belakang sini. Nanti posisinya seperti ini, Nah ini kabel nanti masuk ke dalam pintu, lalu kita akan bongkar. Ini cover pintunya, kita akan buka. Selanjutnya kabel ini akan menuju ke yang pertama adalah kabel merah. Ini adalah fungsinya kabel power. Ini untuk yang kabel power ini ngambil arus listriknya dari lampu mundur. Untuk yang positif kita ambil merah, yang negatifnya di hitam. Selanjutnya kita ada kabel RCA. Ini untuk kabel videonya, jadi dari kamera ke arah head unit nanti. Nah di sini ada dua kabel juga, yang hitam ini untuk kabel videonya, yang kedua merah ini adalah kabel powernya. Nah, jadi kabel power ini juga nanti akan disambung ke kabel merah yang ada di kabel power pintu tadi. Lalu ujung dari yang lainnya, kabel RCA ini adalah kita sambungkan, kita pasang sampai ke head unit depan nanti. Untuk kabel merahnya juga nanti kita akan pasangkan di kabel power yang ada di head unit, yaitu biasanya tulisannya adalah reverse atau back atau air cam, mungkin setiap head unit beda-beda ya. Oke, itu aja untuk penjelasan basicnya. Selanjutnya kita akan coba pasang. Nah tahap pertama kita buka ini cover untuk pintunya. Ini sangat mudah ya, tinggal tarik aja seperti ini. Oke, jadi ada banyak kancingnya, tinggal tarik aja pelan-pelan. Gini penampakannya. Selanjutnya ini kita akan
melepas yang ini. Ini adalah untuk lampu plat nomor. Jadi kita akan melepasnya dan memasang kameranya. Nah, ini ada dua pengunci kanan sama kiri. Kita tekan aja yang satu di sini. Yang satu bisa pakai obeng kalau susah, atau didorong aja. Nah, seperti ini. Oke. Kita lepas. Ini penampakannya. Selanjutnya kita langsung pasang kameranya. Jadi seperti ini. Nah, ini kita juga dapat double tipnya untuk si pengganti seal yang tadi originalnya. Kita potong dulu. Oke, selanjutnya kita tempel posisi seperti ini ya. Kita tempel dulu. Seperti ini. Jangan lupa ditekan-tekan supaya tidak ada aliran air hujan yang masuk nanti. Nah, selanjutnya kita masukkan kabel dulu dari luar. Oke. Langsung ke lubangnya. Lalu kita buka double tipnya. Kemudian kita langsung pasang aja. Nah, ini karena agak susah ya, jadi plat nomor kita lepas dulu aja. Supaya lebih gampang masukinnya. Jadi nggak keganggu sama plat nomor yang nonjol. Oke, kita lepas dulu. Selanjutnya kita pasang. Nah, ini setelah kita pasang udah rapi kayak gini, jadi tinggal ngeklik aja ya, nggak perlu ngebor atau bolongin bodi mobil. Dari dalam kita bisa lihat kayak gini. Nih, udah kepasang semua, kabel juga rapi, ada jalurnya. Selanjutnya kita tutup lagi dengan lampu mundurnya. Ini tinggal putar. Oke. Selanjutnya kita rapikan dulu. Kita tarik jalurnya untuk persiapan pasang kabel power. Ini kabel power kita larikan, ikutin kabel aja, ntar kita kabel tis supaya rapi. Dari sini kita akan masukkan kabelnya ke dalam sana. Nanti kita akan keluarkan lewat sini. Kita buka gormetnya dulu. Nah, nanti kabel akan ngikut sini dan akan masuk ke dalam sini juga. Oke. Nah, dari sana kita buka cover lampu dulu. Jadi ini ada dua baut. Kita gunakan kunci 10. Oke. Ada dua. Untuk pelepasan lampunya hati-hati ya. Di sini ada dua kunci. Yang satu ada di belakang sini, yang satunya ada di samping. Jadi untuk narik kita lebih baik dari bawah dulu. Kemudian kita lepas kuncinya, ini keranjangnya. Nah, selanjutnya kita ambil untuk power tersebut, kita alurkan ke bawah sini, dan kita ambil nanti adalah
lampu mundurnya. Jadi posisi lampu mundur untuk Xenia ini adalah di bawah ya. Yang atas itu adalah lampu sign. Nah, kita ambil nanti powernya dari sini. Untuk kabel merah ini adalah positifnya, yang negatifnya adalah hitam. Jadi kita sambungkan aja nanti. Untuk sementara itu dulu yang bisa saya jelaskan, sekalian kita praktekkan ya. Nah, karena kabel yang merah hitam tadi untuk power tersebut kurang panjang untuk sampai ke lampu rem, jadi kita membutuhkan tambahan kabel kurang lebih 1 meter lagi ya untuk nyambungin ke lampu rem. Nah, fungsi kawat itu sendiri adalah seperti ini. Jadi kawat panjang ini sebagai tempat untuk kita membantu mendorong kabel ini dari bawah sini sampai ke lubang atas dan melewati gormet atau selang tersebut, lalu lanjut dari lubang ini untuk ketemu kabel yang power untuk kamera. Nah, jadi kayak gitu prosesnya. So, jadi ujungnya kita isolasikan kabel yang ujung kabel tersebut ke ujung kawat supaya tidak terlepas saat kita memasukkannya ke dalam bodi mobil. Oke, kita langsung praktekkan ya. Ini adalah penampakan setelah semua kabel terpasang. Belum semua sih. Nah, ini nyambung dari ini ke sini ke atas. Terus yang tadi kita lewatin kawat itu udah masuk ke dalam. Kemudian keluarnya di sini. Nah, kemudian ini kita akan sambungkan ke lampu mundur ya, supaya powernya kita ngambilnya dari sini, dan juga untuk memberikan sinyal kepada kamera bahwa mobil ini akan mundur, sehingga memberikan power kepada kamera tersebut. Jadi ngambilnya dari lampu mundur. Oke. Selanjutnya kita akan menyambungnya atau menjumpernya menggunakan T-Type ini. Saya akan memperagakan bagaimana cara penggunaannya. Oke, kita lihat ya. Ya, jadi penampakannya seperti ini. Kita sambungkan kabel yang hitam dulu. Yang pertama, ini ada dua sisi lubang ya. Yang luar sini untuk kabel yang akan dijumper, dan yang di dalam sini, nah belakangnya ini kan buntu. Ini adalah kabel yang membutuhkan aliran listriknya. Jadi pertama kita masukkan ke dalam kabel utama yang sudah ada listriknya. Tinggal masukkan aja lewat samping. Setelah masuk, berikutnya kita masukkan yang ini ke dalam lubang ini. Setelah itu kita jepit si besi ini. Kita jepit si besi ini supaya masuk ke dalam dan menyobek kabel yang ada di dalam. Jadi sehingga dua-dua kabel hitam ini akan tersentuh dengan besi ini. Selanjutnya kita jepit ya, seperti ini. Oke. Seperti ini keadaannya. Ini cukup kuat. Nah, seperti ini. Lalu kita tutup. Kita kunci supaya tidak terkena air atau debu yang lainnya. Oke, kabel negatif sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang yang positif. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan dengan kabel yang berpositif. Jadi merah ketemu merah.
Oke, kita akan coba pasang. Kenapa saya menggunakan ini? Karena ini lebih simpel daripada harus mengupas kabel yang ada. Oke, sisi kabel sudah masuk seperti ini. Selanjutnya kita masukkan dari atas kabel yang ingin dijumper. Kemudian kita jepit menggunakan tang dari sini. Terus kita lepas, kita pasang lagi. Oke, selanjutnya kita tekan ini sampai ada terasa klik, kemudian kita tutup ya, beres. Jadi terlihat lebih rapi ya. Ini keadaannya, penampakannya seperti ini. Jadi nggak perlu isolasi atau apa. Ini namanya T-Tabs, bisa dicari di toko elektronik atau variasi mobil. Ini saya beli, kebetulan saya beli online, harganya adalah antara 900 sampai 1250. Oke. Ya, penampakan kabelnya seperti ini. Jadi itu dari kamera. Kita lanjut, ini udah tersambung semua. Jadi ini kabel power, ada hitam dan merah, dan juga dari video ini juga terdapat kabel powernya, kita sambungkan ke yang merah juga di sini. Oke, seperti ini. Lalu lanjut dari pintu masuk lewat pilar melalui selang gormet ini. Dari selang gormet kita lanjut masukkan ke belakang, ke bagian dalam situ. Nah, nanti dari sana akan tembus keluar kabel tersebut. Saya tadi menggunakan kawat ya, kita ikat ujungnya karena agak terlalu sempit jalannya, jadi supaya dapat dibantu. Nah, selanjutnya kita buka bagian sabuk pengaman untuk membuka ini agar lebih leluasa memasang ke pinggiran atap sebelah kanan. Nanti kita akan lanjut membuka sedikit-sedikit bagian dalam sini. Kita selip-selipkan saja kabelnya sampai ke depan, nanti di pilar pintu depan di kaca spion tersebut. Di pilar, dari pilar tersebut kita turun ke bawah dashboard, lalu kabel akan terus menuju sampai ke head unit. Oke, stay tune ya. Oh ya, tips untuk sebelum kita membuka plafon nih, alangkah baiknya kalau kalian sebaiknya cuci tangan dahulu sebelum menyentuh bagian yang berkain ya, atau susah dibersihkan, terutama plafon atau kursi. Nah, karena ini di pengalaman saya ceroboh, jadi ini terkena kotoran dari mungkin entah engsel pintu atau oli-oli lainnya. Oke, stay tune. So, jadi posisi kabel berada di sela-sela sini. Kita masukin. Ini lanjut ke pilar tengah. Tips selanjutnya kita lepas dulu karet ini, karet pintunya, supaya kita dapat memasukkannya di sela-sela ini dengan mudah. Dan selanjutnya akan berlanjut sampai ke pilar depan. Nah, selanjutnya ini kita lanjut ke bagian kabin tengah. Kita selip-selipkan kabelnya di dalam sini.
sampai nyambung ke bagian depan nanti. Nah ini agak susah mungkin, jadi saya pause dulu videonya ya. Selanjutnya kita kabel udah sampai di pintu depan, kita udah lewat plafon. Nah selanjutnya kita di pilar supir ini kita buka, tinggal tarik aja. Lalu kita cabut. Jadi kita bisa ikat di sini pakai double piece kabel piece. Lalu kita masukkan ke dashboard situ. Ini ujung kabel RCA nya kita masukin, ikutin aja. Nanti kita langsung ambil di bawah dashboard. Halo guys, sekarang kita akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuka head unit, covernya ya, cover untuk mengganti head unit atau memasang sesuatu, contoh kamera belakang. Jadi kita harus membuka cover ini. Nah ini adalah mobil Xenia, all new Xenia 2014. Jadi kita akan membukanya. Oke, cara yang pertama adalah kita pegang bagian sini. Jadi ini ada sela-sela, kita tarik pelan-pelan. Jadi agak ditekan ke bawah tapi ditarik. Oke. Selanjutnya pelan-pelan ini. Nah, nanti di sini ada tombol hazard. Di sini ada kabelnya, jadi pelan-pelan saat menarik seluruh cover ini supaya nggak putus kabelnya. Oke. Seperti ini. Ya. Selalu kabel hazardnya dilepas. Oke. Itu. Jadi kayak gini ya. Selanjutnya kita bisa membuka head unit atau memasang kabel-kabel yang lain. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan mencoba membuka head unit ya, karena saya akan memasang kamera belakang. Jadi ini head unit akan kita lepas. Jadi ada 4 baut utama yang kita lepas dulu. Oke, selanjutnya kita cabut head unitnya. Nah, paketnya seperti ini. Jadi karena saya akan memasang lampu mundur dan maksud saya adalah kamera mundur. Jadi kabel ini kita sambungkan ke kabel power yang warna merah. Nanti kita ambil dulu kabelnya masih di sini. Jadi kita akan alurkan ke bawah melalui bawah dashboard ya. Oke, kita lihat tahapannya nanti. Iya, selanjutnya kita udah ngambil kabel dari sini, kabel kameranya. Kita lanjutin lewat bawah dashboard, terus kita ketemu di depan head unit ini. Nah, selanjutnya kita sambung kabel kuning ini ke sini ya. Ini ada tulisannya video, ada aircam, ada vout, ada yang lain-lainnya. Nah kita pilih yang aircam, jadi rear kamera ya, kita masukin. Nah untuk kabel power yang ini kita sambungkan ke reverse. Jadi udah ada tulisannya. Terus untuk ini ada 2 kabel biasa. Ini untuk yang sensor parkirnya. Nah, karena punya saya udah ada sensor parkir tapi belum ada kamera mundurnya, jadi saya tambahkan kamera mundur di sini. Lalu bagaimana caranya? Untuk menyambungkannya saya menggunakan T-Type ini, jadi lebih simpel penggunaannya. Caranya adalah ini tinggal masukin, terus yang satunya jadi tinggal masukin.
kita press supaya dia ngunci atau nyapit. Oke, sampai itu datar, lalu kita tutup. Cukup simpel, tanpa harus membuka, mengupas, dan mengisolasi. Jadi ini kita udah nyambung ya. Selanjutnya kita akan coba bagaimana, apakah pemasangannya ini berhasil atau tidak. Sebelumnya kita coba rapikan dulu. Rapikan lagi dengan kabel tis supaya tidak ada yang lewer, supaya nggak ngebul. Yang ngebul cukup di dapur aja, di mobil jangan ngebul, bahaya. Kita potong. Kita coba pasang dulu di sini. Jangan lupa ini ada tombol hazard, jangan sampai jatuh. Oke, sudah kembali posisinya. Kita coba nyalakan kameranya. Kunci mobil kita on kan di on. Jadi caranya kita posisikan on, lalu kita pencet rem, ini lalu posisikan mundur. Oke, jadi nih kamera udah on ya. Ini posisi pintu di atas, jadi coba saya tutup pintunya. Seperti itu ya. Oke, kita kembalikan lagi. Oke, kita kembali normal ya. Pemasangan kamera ini udah selesai dari merek Orca yang CCD, yang auto moving. Nah, coba kita praktekkan dulu. Mobilnya kita nyalakan, kita coba pakai mundur, dan kita coba setirnya apakah garisnya juga belok-belok atau enggak. Oke, sekarang kita nyalakan dulu mobilnya.